Bayangkan di jantung hutan Kalimantan berdiri sebuah kota raksasa bernama Ibu Kota Nusantara. Dipoles sebagai mahakarya modernitas Indonesia. Mewah, futuristik, ramah lingkungan. Spanduk dan sorak-sorai pejabat melambungkan harapan akan keemasan masa depan. Tapi tunggu dulu, di balik kilau marmer dan lampu LED tersembunyi tragedi yang jarang terungkap. Penggusuran senyap membuyarkan impian warga, merampas tanah warisan nenek moyang tanpa sepatah kata maaf. Praktik prostitusi merayap laksana belatung di bawah reruntuhan beton. Cikari licik memburu keuntungan dari celah bangunan setengah jadi. Dan janji hutan hijau, kini hanya lukisan kosong di atas luka ekologis seluas ribuan hektar. Apakah ini kota impian yang dijanjikan, atau mimpi buruk yang dirancang oleh segelintir elit? Jangan berpaling, karena kebenaran kelam IKN akan mengguncang perspektifmu dan menuntut jawaban. Seberapa jauh kita rela menukar hak asasi, moral, dan bumi pertiwi demi megahnya sebuah megastruktur? Di balik gemuruh janji IKN sebagai kota pintar dan hijau non-futuristik, tersembunyi kenyataan pahit yang sama sekali tak secemerlang narasi resmi. Pertama-tama, di balik gemerlap proyek bernilai triliunan rupiah dan seluruh janji modernisasi yang dipampang megah, tumbuh sebuah industri bayangan yang tak pernah dicantumkan dalam atlas pembangunan resmi. Prostitusi terstruktur. Industri gelap ini berkembang pesat, tersusun rapi, dan merambat ke setiap sudut kota, meski beton bangunan masih menyisakan debu. Sejak semen pertama dituangkan, para mucikari sudah mengendus peluang dan langsung menancapkan cengkraman bisnis mereka. Di Desa Bumi Harapan, hanya beberapa kilometer dari jantung ibu kota baru, rangkaian guest house murah tiba-tiba berubah menjadi stasiun para pekerja seks komersial. Rekrutmen lewat aplikasi daring berlangsung mulus. Pelanggan tinggal buka aplikasi, ketik permintaan, lalu pilih tarif 300.000 atau 500.000. Dalam hitungan detik, transaksi tuntas dan layanan dimulai tanpa jejak. Sementara itu, warung-warung pinggir jalan menjual miras oplosan bak barang mewah, menyajikan paket lengkap, pelacuran terselubung plus minuman keras murahan. Pemerintah daerah sempat menggelar razia, beberapa mucikari diringkus, pedagang miras ditutup lalu dibina. Namun begitu satu titik padam, dua titik baru langsung bermunculan. Warga setempat gelisah, kemana lagi mereka harus melapor? Ironisnya bukan hanya manusia yang menjajah proyek IKN. Kan lalu video tikus-tikus nakal viral di media sosial. Nama ini berkeliaran bebas di kawasan inti pusat pemerintahan, bersembunyi di celah plafon, merambat di sela kabel, dan bahkan menjejak di lorong gedung yang masih menyisakan aroma semen basah. Petugas sigap menebar racun, memasang perangkap ultrasonik, serta menyemprot wilayah rentan. Namun seperti korupsi yang licin, tikus-tikus itu terus muncul kembali, seolah menertawakan semua upaya penertiban. Namun lebih mengenaskan lagi bukan hanya satwa pengerat yang terdorong dari habitat alami mereka. Masyarakat adat, komunitas yang sejak lama hidup selaras dengan hutan juga terbuang. Tanah pusaka warisan nenek moyang tiba-tiba diubah status menjadi milik negara. Yusni, kepala adat suku Dayak Pasar Besar, menuturkan betapa cekamnya perasaan ketika patok-patok pemerintah ditancapkan di pekarangan rumahnya tanpa dialog, tanpa pemberitahuan, tanpa uluran tangan. Menolak berarti dianggap melawan, dan melawan berarti hilang segalanya. Rumah pergi, mata pencaharian lenyap, identitas budaya tergerus. Mereka yang dulu dipuja sebagai penjaga alam, kini dicap sebagai penghambat pembangunan. Padahal satu-satunya yang mereka minta hanyalah hak hidup di tanah leluhur. Sementara itu, deforestasi masif dijalankan bak parade alat berat, eskavator dan buldoser memecah kesunyian hutan hujan tropis, membuka ribuan hektar lahan untuk jalan tol dan gedung-gedung megah. Paru-paru bumi tergerus, habitat satwa terganggu, aliran sungai berubah keruh oleh endapan sedimen, dan fungsi resapan air tanah merosot tajam. Ancaman banjir dan longsor terbit sebagai tamu tak diundang, mengintai setiap musim hujan. Lebih menyayat hati, proyek ini dibalut jargon Smart Forest City, sebuah konsep kota hijau pintar. Padahal di balik istilah manis itu, ribuan alat berat dikerahkan, puluhan ribu truk mengangkut tanah dan batu kapur setiap hari, dan emisi karbon menumpuk tanpa suara di udara Kalimantan.
Klaim ramah lingkungan pun tampak seperti cat palsu, menutupi luka ekologis yang kian menganga. Tak hanya Kalimantan yang menderita, Palu juga diperas habis-habisan demi memenuhi kebutuhan material IKN. Tambang pasir, batu, dan kerikil merajalela di sepanjang garis pantai Teluk Palu. Bukit-bukit gundul terbentuk, pantai terkikis, dan polusi debu membumbung, mengancam kesehatan warga dan merusak ekosistem pesisir. Sementara itu, pedagang kecil, petani lokal, dan pengrajin UMKM yang sampah dijanjikan akan diuntungkan dalam skema pemerataan, berakhir hanya menjadi penonton. Rantai suplai proyek triliunan rupiah ini dikontrol ketat oleh oligarki dan korporasi raksasa, rapat terkunci oleh akses kekuasaan yang tak terbuka bagi rakyat biasa. Perataan pun berubah menjadi gema kosong. Keuntungan hanya mengalir kepada mereka yang sudah berada di puncak. Akhirnya beban proyek bergeser ke kantong rakyat dan APBN. Meski awalnya dijanjikan tak akan membebani keuangan negara, utang negara terus menumpuk, memaksa kita semua ikut memikulnya. Yang mengerikan lagi adalah ketidakpastian masa depan. IKN dirancang sebagai warisan satu era politik. Era yang akan berganti, rezim yang bisa tumbang, dan visi yang mungkin terhenti. Jika pemimpin baru suatu hari memutuskan menghentikan mega proyek ini, gedung-gedung megah dan jalan tol bisa mangkrak, menjadi monumen ambisi yang gagal, sementara rakyat tetap menanggung beban biaya dan luka ekologis yang kian mendalam. Inilah wajah lain IKN, bukan transformasi hijau yang dinanti, melainkan lukisan hijau di atas luka ekologis yang dalam. Sebuah investasi semu yang menyisakan krisis sosial dan lingkungan, menegaskan satu fakta pilu, bahwa di balik semua megahnya sebuah kota masa depan, ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar oleh generasi ini dan generasi berikutnya. Di balik cetak biru megah IKN, ada jeritan-jeritan yang hampir tak terdengar, padahal merekalah yang paling terdampak. Seperti Bu Sari yang kini bergelayut kecemasan setelah direlokasi, kemana ia harus bertahan hidup. Kerjaan apa yang bisa diandalkan? Semua kekhawatiran ini muncul karena sejak awal masyarakat sekitar sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan. Dari perspektif lingkungan, kekhawatiran kian menggunung. Para aktivis sejak awal telah memperingatkan, pembukaan hutan secara masif tanpa kajian ekologis jangka panjang akan meningkatkan jejak karbon secara signifikan. Ini peringatan itu terbukti nyata di lapangan. Menariknya, keraguan terhadap IKN ternyata tidak hanya datang dari warga biasa atau pegiat sipil. Bahkan tokoh-tokoh purnawirawan militer dan pejabat negara yang dulu berada di lingkaran kekuasaan mulai angkat suara. Dari 8 tuntutan mereka, 1 poin tegas menolak proyek IKN. Menurut mereka, relokasi pusat komando jauh ke Kalimantan justru bisa melemahkan pertahanan nasional. Kritik ini menegaskan satu hal penting. IKN sejauh ini belum mencapai konsensus nasional, bahkan di antara mereka yang pernah menjadi bagian inti kekuasaan. Oke, mari kita ingat kembali. IKN Nusantara adalah inisiatif ambisius pemerintahan Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebuah langkah besar yang diharapkan dapat meringankan beban Jakarta, sekaligus meratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Jika meninjau progres, capaian tergolong signifikan. Ya, Maret 2025, konstruksi tahap pertama telah menembus 70 hingga 80%. Fokus utama terletak pada kawasan inti pusat pemerintahan, meliputi Istana Negara, kompleks kantor kementerian, yang direncanakan siap berfungsi optimal pada pertengahan 2025. Lebih jauh, demi memudahkan mobilitas, Bandara VVIP IKN telah selesai dibangun sejak Maret lalu. Pemerintah memperkenalkan IKN Nusantara sebagai simbol lompatan menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah kota pintar, ramah lingkungan, sekaligus pusat pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan. Dengan estimasi investasi mencapai 45 miliar dolar AS, janji-janji itu meliputi penciptaan jutaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai daerah. Itu semua janji pemerintah.